Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita membahas kitab yang berjudul Alfu Sunnati fil Yaumi wal Lailati, 1000 amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih tercinta kita semua, dalam sehari semalam, dalam 24 jam. Dihitung oleh para ulama ada sekitar 1000-an amalan sunnah yang beliau kerjakan. Maka sangat kecil sekali kalau kita memang betul-betul beritiba mengikuti kepada Rasulullah SAW dengan 1000 hidangan, 1000 pilihan amalan sunnah yang mungkin dari 1000 amalan tersebut kita belum sanggup untuk mengamalkannya. Paling tidak kita berusaha di antara 1000 amalan sunnah mana yang bisa kita kerjakan. Syukur-syukur bisa dilakukan secara rutin, sehingga tidak ada peluang lagi untuk mencari amalan-amalan yang sama sekali tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 1000 saja kita belum sanggup untuk mengamalkan semuanya, apalagi kita mengikuti amalan-amalan yang belum tentu itu ada contohnya dari Rasulullah SAW. Yang 1000 aja belum habis sudah cari yang lain, kan aneh ya. Makanan yang halal saja tersedia di rumah kita, kok bisa mencari yang halal haram di luar rumah kita? Ya, tentu ini adalah aneh ya, kalau ada orang yang beramal tetapi dia tidak tahu amalan tersebut, amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah atau tidak. Nah, buku ini menjadi pilihan untuk kita semua, mana saja yang bisa kita kerjakan semampu kita. Masih terkait dengan sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan setelah sholat, sampai kepada sunnah yang ke-10, yaitu ucapan zikir la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marratin ba'da salatil maghribi wa salati subhi. Nah, ini silahkan, zikir ini mudah ya untuk diucapkan
10 kali setelah sholat maghrib dan sholat subuh, karena maknanya sangat dalam ya. Di dalamnya kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah kerajaan dan pujian. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah kalimat-kalimat tauhid. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Kemudian berikutnya, an yakuna hadat tasbihu bil yaddi wa riwayatin bi yaminihi mukhtalifun fiha wa yashhadu laha umumatun ukhra. Hendaknya ketika kita mengucapkan tasbih, subhanallah subhanallah, itu dengan tangan kanan, dengan tangan ya. Jadi ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah hanya dengan tangan kanan saja, apakah boleh dengan tangan kiri. Ini terjadi perselisihan. Namun dengan beberapa hadis-hadis yang lainnya, maka saya pribadi lebih memilih ketika menghitung ucapan subhanallah itu dengan tangan kanan ya, 33 kali misalnya ya. Kemudian yang ke-12, an yaqula hadhil adhkar wa huwa fi musallahu alladhi shalla fihi wa la yughayyiru makanahu ya. Hendaknya yang paling afdal itu ketika mengucapkan zikir-zikir tadi itu di tempat dia sholat, tidak bergeser ya. Misalnya kita sholat maghrib duduk di depan, ya sudah di depan saja, di tengah saja. Ini yang paling afdal. Kalaupun misalnya kita ada sesuatu yang lebih penting, ya tidak ada masalah ya. Misalnya kita ada kebutuhan yang mendesak, ya sudah zikir sambil berjalan, tidak masalah. Atau mungkin di masjid suaranya terlalu kuat ya, kita ngitung salah lagi, kanan kirinya suaranya keras sekali ya, tidak konsentrasi, ya sudah zikirnya di rumah, nggak ada masalah ya. Ada beberapa masjid yang suaranya sangat keras sekali, hampir teriak-teriak gitu ya, sehingga kita merasa tidak nyaman ya. Majmu'u hadhihi sunani in harasa 'alaiha al-muslimu dubura kulli salatin mafrudatin fasawfa yutabbiqu minas sunani ma yuqarribu khamsin sunnatan wa qad yazidu fi salatil fajri wa salatil maghrib. Seandainya mau dikumpulkan ketika seorang muslim mengucapkan zikir-zikir yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu zikir setelah salat 5 waktu, kurang lebih ada 55 bacaan zikir, dan boleh ditambah atau lebih ya pada salat subuh dan salat maghrib. Jadi salat subuh dan salat maghrib ini ada keutamaan tersendiri. Samratu tatbiqi hadhihi sunani ba'da kulli faridatin wal muhafidati 'alaiha. Di antara manfaat mempraktikkan sunnah-sunnah setelah salat, yang pertama istighfar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Kemudian subhanallah bihamdihi Allahu akbar.
Kemudian Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min arada ilal ardalil umur. Ya, ada sekitar 10 ucapan zikir setelah sholat dengan berbagai macam cara. Maka manfaat yang akan didapatkan oleh seorang muslim, yuktabu lil muslimi idza hafadha ala hadhihi tasbihati dubura kulli sholatin fi yaumihi wal laila mi'atu shadaqatin akan dicatat 500 sedekah ya, karena tadi sekitar 50-an. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan berapa? 10 kalinya. Berdasarkan ucapan Nabi SAW, kullu tasbihatin shadaqatun. Setiap ucapan subhanallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatun. Demikian juga ucapan takbir ini termasuk sedekah. Wa kullu tahmidatin, ucapan Allahu Akbar. Wa kullu tahmidatin, ucapan alhamdulillah, shadaqatun, termasuk sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqatun. Demikian juga ucapan la ilaha illallah termasuk sedekah. Rawahu Muslim. Qala An-Nawawi lahul hukmu sawabiha. Berkata Imam An-Nawawi, yugrasu lil muslimi idza hafadha ala hadhihi tasbihati dubura kulli salatin fi yaumi wal laili. Seorang muslim yang menjaga ucapan-ucapan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah setelah salat di siang dan malamnya, dia akan ditanam pohon untuknya di surga. Jadi kita akan diberikan tanaman buah dari amalan-amalan zikir yang kita ucapkan setelah salat. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala Abi Hurairah wa huwa yagrisu gharsan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Abu Hurairah. Sementara Abu Hurairah sedang menanam tanaman. Faqala, Rasulullah mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ala adulluka ala gorosin khairin laka min hadza. Maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Abu Hurairah tanaman yang lebih baik dari tanaman yang kamu tanam sekarang ini? Faqala, kemudian Abu Hurairah menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Qala, Rasulullah mengatakan, ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yugrasu laka bi kulli wahidatin syajaratun fil jannah. Setiap kamu ucapkan sekali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka kamu akan diberikan satu tanaman yang akan tumbuh di surga. Ya. Rawahu Ibnu Majah wa sahahu Al-Albani. Dengan satu ucapan saja itu akan diberikan hadiah satu tanaman di surga. Kemudian berikutnya, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamuta fayadkhulal jannata liman qara'a ayatal kursi wa hafadha 'alaiha dubura kulli salatin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, tidaklah ada penghalang antara dirinya dengan surga. Orang yang mati merutinkan membaca ayat kursi di setiap setelah selesai sholat, melainkan ia mati lalu kemudian Allah permudah dia masuk ke dalam surga.
Jadi ayat kursi ini luar biasa keutamaannya. Bagi yang belum hafal silakan dihafal. Ya, kalau kita mati di atas tauhid, mati tidak membawa dosa syirik, kita punya amalan yaitu sering membacakan ayat kursi setelah sholat. Ya, berdasarkan hadis yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi, antara dirinya dengan surga itu tidak ada penghalang. Maksudnya apa? Mudah untuk masuk ke dalam surga. Ya. Barang siapa yang merutinkan membaca ayat kursi dengan catatan apa? Mati tidak membawa dosa syirik besar. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, man hafadha ala hadhihi tasbihati hatta khotoyahu wa in kanat misla jabdil bahri. Ya. Orang yang menjaga zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW setelah selesai sholat, maka dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Ya. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Kemudian berikutnya kata Imam An-Nawawi, adamul khibati wal hisi fi dunya wal akhirah liman dawama ala hadhihi tasbihati dubura kulli salatin li hadisi muakkibatu la yakhibu aqailuhunna. Tidak ada ruginya sama sekali orang yang setelah selesai sholat kemudian dia mengucapkan zikir-zikir yang contohkan oleh Rasulullah SAW, dia tidak akan pernah rugi. Ya, artinya banyak sekali keutamaan yang akan dia dapatkan. Kemudian yang terakhir kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, jabrul khalali wan naqsi wal hasili al hasili fil faridati. Zikir-zikir yang diucapkan oleh Rasulullah kemudian kita tiru, itu akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang kita kerjakan di dalam sholat fardu. Mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang menghayati makna yang kita ucapkan, lafaz-lafaz yang kita ucapkan, dan tentu banyak sekali kekurangannya. Ya, tidak mungkin kita khusyuk kita sekhusyuk Rasulullah, khusyuk sholat kita sekhusyuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khusyuk salat kita tidak sehebat khusyuknya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan para sahabat yang lainnya. Banyak kekurangannya. Ya. Tidak mungkin kita bisa konsentrasi dari awal sampai akhir, melainkan pikiran kita pasti memikirkan di luar sholat, walaupun mungkin kadarnya berbeda-beda. Ya. Apalagi kalau misalnya bacaan imam sudahlah panjang, kita nggak ngerti maknanya, wah kemana-mana itu pikirannya, ya kan? Kemana-mana pikirannya. Apa ini yang dibaca ini, ya kan? Pasti pikiran kita bercabang, ya kan? Ya. Semua saya kira merasakan begitu, ya. Karena kita tahu dan sadar betul banyak sekali kekurangan, maka bisa disempurnakan dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini rekamannya ada ya, rekaman yang lalu sudah saya upload, rekaman yang ini juga insya Allah saya upload, nanti bisa diputar kembali. Kalau ingin kitabnya ya nanti saya kirim PDF-nya. Ya. Apa? Bahasa Arab. Kan tinggal dicocokkan Arab dengan ucapan saya ya. Ya. Yang bisa baca Quran insya Allah bisa. Yang belum bisa baca Quran ya agak repot. Ya. Kemudian berikutnya sunnanu tuqalu fi sobahi. Sunnah-sunnah yang khusus diucapkan setelah salat subuh. Ya, ini ada kekhususan sendiri. Kalau yang tadi salat wajib secara umum ya.
Yang pertama ayatul kursi. Nah, ini diutamakan ya. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum dan seterusnya ya. Min samratuha man qalaha hina yusbihu ujira minal jinni hatta yumsiya wa man qalaha hina yumsi ujira minhum hatta yusbiha. Barang siapa yang mengucapkan ayat kursi, mengucapkannya kalau bisa dihayati maknanya ya. Barang siapa yang mengucapkan ayat kursi di pagi hari, dia akan dilindungi dari gangguan jin sampai dengan sore hari. Lama ya waktunya? Ya, berapa jam tuh? 12 jam. Betul. Dari jam katakanlah jam 4:30 sampai jam 6, berapa jam? 12 jam. Ya, 12 jam. Lama ya? Ya, HP kita nggak sampai 12 jam ya. Berapa jam dipakai harus dicas lagi. Nah, ini 12 jam. Dan barang siapa yang mengucapkannya di sore hari, dia akan dilindungi dari gangguan jin sampai pagi hari. Ya. Berarti kita mengucapkannya minimal berapa kali? 2 kali. Ya. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu al-Albani. Diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Demikian juga misalnya kita tidur gitu ya, mimpi buruk gitu ya, bangun ya, gelisah, mau tidur lagi, baca ayat kursi. Insya Allah atas izin Allah tidak akan diganggu lagi ya, karena ada hadisnya yang menyatakan bahwa siapa yang membaca ayat kursi, dia akan dilindungi dari gangguan setan. Jadi jin yang suka mengganggu itu setan. Adapun jin yang tidak mengganggu, dia jin muslim ya, maka dia dikatakan jin muslim ya. Tapi kalau dia mengganggu, itu setan ya. Sebagaimana manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Jadi jin yang kafir itu disebut setan. Kemudian yang kedua, setelah salat subuh atau secara umum di pagi hari ya, di pagi hari fi shabah, ucapan 3 surat ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Min samratiha, di antara faidah mengucapkan 3 surat ini, man qalaha salasa marratin ya, mengucapkan 3 kali. Qul 3 kali, Qul berfalaq 3 kali, Qul berbinas 3 kali ya. Hina yusbihu, di waktu pagi, wa hina yumsi, dan di waktu sore, kafatu min kulli syai'in, maka itu akan mencukupkan untuknya ya, tercukupi dari perlindungan dari gangguan ya. Kama fi nafsil hadis. Kemudian yang ketiga, ucapan zikir asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga sama ya, ucapan-ucapan kalimat tauhid ya, kami berada di waktu pagi ya. Milik Engkau lah ya Allah segala kerajaan dan pujian. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah seluruh kerajaan dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khairal ma fi hadzal yaum. Ya Tuhanku, aku meminta kepadamu kebaikan yang ada pada hari ini, yang ada pada siang ini. Wa khairal ma ba'dahu, dan kebaikan setelah hari ini, sesudahnya. Wa'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan siang ini. Wa syarri ma ba'dahu, dan keburukan setelahnya. Ya. Ini semua adalah kalimat-kalimat tauhid, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ucapan berikutnya, Rabbi a'udzubika, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu minal kasal, dari sifat malas. Dari sifat malas, malas cari duit, malas mengaji, malas untuk ke masjid, malas baca Quran, malas untuk bersedekah, dan seterusnya. Wasu'il kibar, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan di waktu hari tua. Ya. Rabbi a'udzubika min adzabin nar, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, wa adzabil qabri, dan siksa kubur. Ya. Meminta perlindungan untuk jangka di masa yang akan datang yang belum terjadi. Ya. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Wa bil masa'i yaqulu, adapun di sore hari, ya, di waktu maghrib atau setelah asar, atau mungkin kita lupa ya belum membaca zikir sore hari setelah isya, enggak ada masalah. Asbahna diganti amsayna. Ya. Kemudian ucapan Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum diganti dengan Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah. Ya, karena kita memasuki waktu malam. Ya. Aku memohon kepadamu kebaikan yang ada pada malam hari ini dan kebaikan setelahnya. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'dahu, dan aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada pada malam ini dan setelahnya. Ya. Ada yang sudah hafal zikir ini? Ya, kalau sering diucapkan lama-kelamaan hafal sendiri ya. Asbahna wa asbahna walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahu al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadzal yawm wa khairan ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabil qabri wa adzabil finnar. Ya, kalau sering diucapkan nanti hafal sendiri. Kemudian zikir berikutnya, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Ya Allah, karena Engkaulah aku bisa berada di waktu pagi dan bisa berada di waktu sore. Ya, kita masih diberikan waktu hidup, waktu bernapas. Wa bika nahya wa bika namutu. Ya, karena Engkaulah kami bisa hidup dan karena Engkau juga kami akan mati. Wa ilaikan nusur, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Kemudian diganti ketika di waktu sore, Allahumma bika amsayna. Jadi asbahna diganti amsayna. Ya. Kemudian wa ilaikan nusur wa ilaikal masir. Ya. Tinggal diganti sedikit saja. Kemudian zikir berikutnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ada yang tahu ini ucapan apa? Sayyidul istighfar. Ya. Allahumma, ya Allah, anta rabbi, Engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada sembahan yang pantas disembah kecuali Engkau yang telah menciptakanku. Wa ana abduka, aku adalah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, aku berada dalam perjanjian-Mu. Mastata'tu a'udzubika, ya, ada dalam janji-Mu semampu yang aku lakukan, semampu yang bisa aku lakukan. Berjanji akan mentauhidkan-Mu, tidak menyekutukan-Mu. Ya. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung dari keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi nikmatika, dan aku mengakui ya, dengan kenikmatan yang datang darimu. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memaafkan dosa-dosaku kecuali hanya Engkau saja. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Ya. Ini adalah sayyidul istighfar, jangan sampai dilewatkan begitu saja. Ya. Karena ini diantara zikir yang bisa menghilangkan rasa sedih ketika kita ditimpa musibah.
ucapkan sayyidul istighfar. Berarti Allah akan cabut itu ya, rasa sedih di dalam hati kita. Min samratiha man qalaha muqina biha hina yumsi wa mata min lailatihi dakhalal jannah wa kadzalika idza asbaha. Barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar tadi dengan penuh keyakinan, dia mengucapkannya di sore hari lalu kemudian mati, maka ia masuk surga. Demikian juga jika ia mengucapkannya di pagi hari, setelah mengucapkan itu dia mati, dakhalal jannah, dia masuk surga. Ya. Kemudian yang keenam, Allahumma inni asbahtu ashhaduka wa ashhadu hamlata arsyik wa malaikatik wa jami'i khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahda la syarika lak wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, 4 kali. Ya Allah, sesungguhnya aku bersaksi kepadamu, bersaksi kepada yang memikul arsy-Mu. Siapa yang memikul arsy? 4 malaikat. Ya, di waktu di dunia ketika hari kiamat ada berapa malaikat yang memikul arsy? Ada 8 ya. Ini sudah diterangkan di sudah diterangkan belum di sini? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah sudah belum? Belum ya? Ya, nanti setelah kitab ini nanti kita akan jelaskan ya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan aku bersaksi kepada para malaikatmu dan semua ciptaanmu, sungguhnya engkau adalah Allah, tidak ada sembahan yang pantas untuk disembah kecuali engkau saja, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hambamu dan utusanmu. Dibaca 4 kali. Kemudian berikutnya yang ketujuh, sebelum menginjak kepada zikir yang ketujuh, ucapan tadi Allahumma inni asbahtu asyhaduka dan seterusnya. Kemudian di sore hari bisa diganti Allahumma inni amsaitu. Wa min samratiha man qala hina yusbihu aw yumsi arba'a marrat a'taqallahu minan nar. Barang siapa yang mengucapkan zikir yang seperti diucapkan Nabi tadi sebanyak 4 kali, Allah akan membebaskannya dari api neraka. Ya. Umpamanya kita setelah dikalkulasi antara kebaikan dan keburukan, lebih banyak keburukannya, dengan sangat terpaksa harus masuk ke dalam api neraka dulu. Maka apabila kita pernah mengucapkan zikir ini berapa kali? 4 kali, Allah akan membebaskannya ya, dengan sebab amalan ini ya. Kemudian yang ketujuh, Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka. Ya Allah, tidak aku mendapatkan nikmat, demikian juga seorang mendapatkan nikmat itu semata-mata berasal darimu, tidak ada sekutu bagimu. Wahdaka la syarikalah walakal hamdu walakal syukru. Ya. Untuk engkau saja segala pujian dan kesyukuran. Ya. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalah falakal hamdu walakal syukru. Riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasa'i ya, dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Laila. Min samratiha, manfaat dari zikir yang barusan dibacakan. Man qalaha hina yusbihu adda syukra yaumihi wa man qalaha hina yumsi adda syukra lailatihi. Jadi orang yang mengucapkan zikir tadi itu dianggap sudah melakukan syukur ya, di siang hari dan malamnya. Dianggap orang yang sudah menunaikan syukur ya. Karena tidak setiap orang itu kadang ya
tidak memiliki harta, ya, tidak memiliki banyak kecukupan, dia bisa dengan ucapan zikir ini sebagai bentuk rasa syukur. Karena orang yang paling mudah rasa syukur itu memberi kepada orang lain, gitu ya. Nah, kita nggak punya, kita bisa mengucapkan zikir yang diajarkan tadi dan dianggap telah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Kemudian yang kedelapan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Zikir berikutnya yang ke-8, Allahumma ya Allah afini fi badani, sehatkan badanku. Allahumma afini fi sam'i, sehatkan pendengaranku, sehatkan pandanganku. Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang pantas disembah kecuali Engkau. Allahumma inni a'udzubika minal kufri, aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Kita sekarang ini banyak sekali ya orang-orang yang sudah dikasih kekayaan, dikasih nikmat, justru malah murtad. Ada yang tahu? Ya, yang punya ya koran yang di Pulau Jawa ya, sudah diberikan kekayaan yang melimpah, diberikan umur yang panjang, justru malah murtad. Wal faqri, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Wa a'udzubika min adzabil qabri, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. La ilaha illa anta. Diucapkan 3 kali, insyaallah atas izin Allah kita terhindar dari 3 hal ya. Apa tadi? Kekufuran, kefakiran, dan siksa kubur ya. 4 menit lagi. Ya, mungkin cukupkan dulu ya, masih panjang ini. Ya, jadi rekaman ini berfungsi kalau misalnya mau menghafal bisa diputar lagi. Kita cukupkan dulu ya, mungkin ada tanya jawab barangkali.